Para ahli fenomenologi agama di Barat biasanya membedakan dua kecenderungan dalam beragama dan bertuhan. Yang pertama adalah kecenderungan keberagamaan dan kebertuhanan yang berorientasi kepada cinta kasih, dan yang kedua adalah keberagamaan dan kebertuhanan yang berorientasi kepada hukum. Biasanya Kristen digolongkan sebagai agama yang berorientasi kepada kasih, dan Islam bersama agama Yahudi biasanya disebut sebagai agama yang berorientasi kepada hukum. Namun tokoh fenomenologi lainnya seperti Annemarie Simmel misalnya kemudian tidak sepakat kepada pemisahan dan penggolongan yang semacam itu. Menurutnya Islam juga adalah agama yang berorientasi kepada cinta kasih, sebagaimana agama Kristen. Selain juga Islam juga memiliki aspek-aspek hukum, sebagaimana hukum-hukum yang kita ketahui dalam agama Islam. Namun, di dalam Islam, aspek-aspek hukum itu tidak lebih besar dari aspek kasihnya bahkan. Sehingga kita dapati misalnya ketika Islam berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka justru sifat-sifat Allah yang diperkenalkan kepada kita itu didominasi oleh sifat-sifat jamaliyah ketimbang sifat-sifat jalaliyah. Sifat-sifat jamaliyah adalah sifat-sifat yang berorientasi kepada cinta kasih. Misalnya bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mengampuni, dan sifat-sifat yang berbasis kepada cinta kasih. Sedangkan sifat-sifat jalaliyah adalah sifat-sifat Allah yang berorientasi kepada ketegasan. Misalnya bahwa Allah itu maha membalas, Allah itu maha kuasa, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut dirinya sebagai yang maha kuasa, selalu digandeng dengan sifat jamaliyah, bahwa ia juga maha bijaksana, untuk menegaskan bahwa sikap tegasnya kepada hambanya tidak akan mengurangi sikap rahmatnya dan keadilannya kepada hambanya. Sehingga sifat jalaliyahnya ketika disebutkan oleh Allah tidak pernah dipisahkan oleh sifat jamaliyahnya, sifat kelembutannya. Begitu pula Allah sering katakan dalam Al-Quran, begitu juga Nabi dalam hadis-hadisnya, bahwa murkanya Allah itu tidak lebih besar dari rahmatnya. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu dan ia jauh lebih besar dari murkanya. Oleh karena itu, pemaafan yang disediakan oleh Allah kepada umat manusia jauh melampaui dari dosa-dosa yang kemudian menyebabkan Allah mau menghukumnya. Sehingga kita dapati bahwa surga itu sifatnya tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Artinya bisa jadi orang hidup dalam kemungkaran sepanjang hidupnya, namun jika di akhir hidupnya dia kemudian bertobat dengan tulus dan memohon ampun kepada Allah, maka ia kemudian mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk ke surga, meskipun mayoritas hidupnya bahkan sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika ada di akhir hidupnya dia husnul khotimah, menjadi manusia yang bertobat, maka dia kemudian masuk ke dalam surga. Begitu juga dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum hanyalah sekitar 10% saja menurut para ulama. Selebihnya ayat-ayat Quran adalah berbicara tentang cinta kasih, bimbingan-bimbingan kepada kita untuk saling mencintai, saling mengasihi, dan hidup dalam perdamaian, kemanusiaan, dan nilai-nilai cinta kasih lainnya. Maka kita pun sebagai hamba Allah sudah sepatutnya sebagaimana diminta oleh Nabi berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Buka dada kita, buka pikiran kita, beri tempat seluas-luasnya untuk memaafkan siapa saja yang melakukan kesalahan kepada kita. Jangan sampai
kemurkaan kita kepada orang lain lebih besar dari rasa kasih kita kepada orang lain. Pastikan bahwa rasa kasih yang ada di dada kita lebih luas ketimbang rasa yang memungkinkan kita untuk marah dan tidak memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Jika Allah saja Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya, apakah kemudian kita tidak besar hati untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita? Maka sudah tentu sebagai umat Islam kita harus memiliki orientasi keberagamaan, keberislaman kita yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kesiapan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang merajut tali silaturahmi. Tali silaturahmi bukan berarti kita kemudian bersalaman tangan, berpelukan, tapi menyiapkan diri untuk membuka rasa kasih dalam dada kepada orang lain, mengasihi orang lain, mencintai orang lain sebagaimana Allah mencintai hamba-hambanya. Inilah kiranya yang bisa menjadi titik bagi kita untuk membangun kesepahaman dengan saudara-saudara kita dari umat Kristiani, bahwa baik Islam maupun Kristen sama-sama agama yang menempatkan kasih sebagai harga mati, sebagai yang utama dalam agama ini. Sehingga jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kita dengan umat agama lain menjadikan rasa kasih di dalam hati ini ternodai, terkurangi, atau apalagi sampai tertutup.